Ya. Gus, tentu tidak kemudian tiba-tiba langsung membuat program kan, Betul, pasti betul. ada assessment, ada Betul. kajian-kajian, sehingga kemudian apa yang akan dilakukan itu nanti akan inherent dengan apa yang menjadi budayanya teman-teman Kokoda. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman saat itu, Gus? Ya awalnya waktu bertemu tahun 2012 saya berkunjung ke komunitas ya, tempat tinggalnya suku Koda Mas Samsudin dan teman-temannya ini. Kami di Sorong itu diberitahu ada komunitas rintisan binaan dari kampus. Nah, di mana itu di suku Saat itu Koda. masih sekolah tinggi, belum Ya, universitas sekolah ya? tinggi ilmu pendidikan ya STKIP. Saya tunjukin ke sana. Ternyata itu di kampung masih masuk, dan masuknya mobil nggak bisa masuk, motor juga nggak bisa masuk. Oke. Terus kami di drop di kampung sebelah, kami jalan ke pemantang sawah itu sejauh ya mungkin sejauh mata memandang. Itu di mana? Oh, di sana. Ternyata Dan di kampung ya. Transmigrasi itu kampungnya udah baik tertata ya, maksudnya itu ada jalan, ada listrik. Itu yang kampung Transmigran. Nah, saya di drop di kampung Transmigran itu. Suku Kodanya di mana? Di seberang kampung. Dan seberang kampung itu masih terpisah oleh lahan, terisolasi gitu ya, oleh lahan kosong, dan penduduknya ini komunitas suku Koda itu tinggal di seberang lahan yang kosong itu, di seberang sungai lagi. Masih seberang lahan, terus ada sungai, terus seberangnya lagi. Kami jalan ke sana, kalau ke sana pasti cincing celana karena belum ada jalan. Jalan kampungnya itu bagus ya, lebar, ada listrik, ada air gitu ya. Masuk ke kampung komunitas Koda itu nggak ada jalan, ya, nggak ada listrik, nggak ada air. Di situ ada orang, ada manusia. Dalam setapak lah kira-kira itu. Iya, dalam setapak gitu. Dan saya di situ ada manusia, itu tinggal di rumah rumbai-rumbai itu loh. Rumah yang tidak selajarnya rumah seperti itu. Yang bikin itu lagi adalah dalam satu rumah itu ada beberapa kakak ya, tidak hanya satu. Termasuk balita di situ ada ya. Iya, satu rumahnya los-losan gitu aja. Wah, ini bagaimana? Kami ke sana disambut oleh. Dan saya itu Bang Samsudin ada di situ sama orang tuanya Mas Samsudin. Masih ada ya orang tuanya. Masih ada. Saat itu masih ada. Masih ada. Jadi saya dapat informasi ini orang suku Papua ya, hitam rambut, hitam kulit, keriting rambut. Ya. Saya tanya, ini rumahnya siapa, tanahnya siapa? Ya, ini bukan tanah kami. Padahal mereka menghuni di situ ya. Di situ lah, saya sosial, wah ini berbahaya secara sosial, bisa menimbulkan hal yang nggak bagus seperti itu. Masa orang Papua asli, hitam kulit, keriting rambut, tinggal di buminya mereka, di lahan milik pendatang. Coba. Ya. Nah, itu kan dalam sebatas kami, wah ini ironis sekali. Ini ada yang nggak bener ini. Orang asli Papua kok tinggal di Papua kok menetap di lahannya orang lain dan pendatang lagi. Nah, seperti itu agak sensitif bagi saya. Terus di samping itu mereka nggak punya hak-hak secara keperdataan itu loh, nggak punya kakak, nggak punya KTP. Negara mereka belum punya itu ya. Otomatis kalau nggak punya administrasi kependudukan, nggak dapat bantuan pemerintah, bansos apa, program apa, entah PNPM atau apa dulu, nyaris tidak tersentuh ya, seperti daerah-daerah yang lain seperti itu. Wah, ini orang Indonesia kok nggak mendapatkan hak-hak seperti warga negara. Jadi udah nggak punya lahan, nggak punya hak-hak secara apalagi kesehatan ya. Wah, nggak ada Mas, nggak ada sama sekali. Sehingga Gus, jadi itu mungkin yang kemudian tadi kalau teman-teman dari Kokoda mengatakan bahwa mereka nggak mendapat bantuan dari pemerintah karena memang secara administratif mereka memang belum terlegitimasi ya di situ ya. Iya, belum terdata. Nggak punya kakak, nggak punya KTP gimana? Sehingga bantuan-bantuan kan berbasis kependudukan ya. Teman-teman saya suku Koda ini nggak dapat sama sekali. Ya dapatnya dari Muhammadiyah itu. Oke ya, akhirnya awalnya kami sempat disangsikan sama bapaknya Mas Samsudin itu. Kami kan biasa ya ketemu pertama atau ya foto-foto seperti itu. Apalagi dari mana begitu ya? Saudaranya Mas Samsudin kan ya kami foto-foto macam-macam itu. Bapaknya Mas Samsudin itu teriak itu, foto kami itu udah sampai di mana-mana, tapi bantuannya tidak tahu entah di mana gitu. Saya kaget itu. Wah, berarti saya dikira menjual kemiskinan atau gimana ini ya? Saya bilang sama karena bapak, udah orang kesekian yang ada di situ ya, mungkin yang ngajak foto ya. Saya bilang sama bapaknya, Pak Kiai, saya saat itu pastikan insya Allah saya akan datang ke Koda. Tidak hanya sekali ini saja, tak bilang itu.
Satu mereka Muslim ya, Muslim. Muslim. Jadi saya bilang saya akan datang tidak hanya hari ini. Besok-besok saya akan datang. Pastikan saya akan dampingi suku Koda. Nah, oleh karena itulah kami berpikir, berupaya gimana tetap bersama suku Koda supaya bisa lebih baik lagi, lebih mandiri, lebih maju seperti itu. Makanya banyak program-program yang kami siapkan. Nah, artinya memang proses untuk menuju kepada implementasi program memang melalui kajian-kajian partisipatif ya Gus ya. Melibatkan teman-teman dari suku Koda juga untuk ikut merancang bersama ya. Sehingga apa yang kemudian nanti akan diimplementasikan bersama itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Betul. Model partisipatifnya seperti Pak Gus, apakah kalau dalam Jawa apakah rembuk warga, rembuk dan mereka diskusi atau seperti apa Gus? Belum semua warga suku Koda bisa diajak bicara, diskusi, dialog ya. Kami memang punya key person kayak Pak Samsudin, bapaknya, Pak Jalil, adiknya dan keluarganya yang memang secara usia lebih muda ya. Secara pengaruh ketokohan ya memang diikuti di situ. Sehingga kami berbicara pada teman-teman yang bisa diajak dan bisa berkomunikasi dengan baik. Betul. Ya. Oleh karena itu karena problemnya itu kompleks ya, mereka mengalami eksklusi secara sosial, eksklusi secara politik kebijakan seperti itu, eksklusi secara demografi ya, terpisah seperti itu. Maka bayangan kami itu kami akan selesaikan dulu masalah eksklusi sosial. Kenapa? Suku Koda oleh orang-orang Papua sendiri ya dianggap sebagai suku yang gimana Mas Samsudin? Yang keras, susah diatur, diskriminasinya tinggi di Papua. Macam-macam itu, sehingga suku Koda udah sangat beken, terkenal sekali ya, kondang kaloko. Jadi kalau usia remaja gitu, geng yang paling terkenal lah gitu ya. Seperti begitu. Seperti begitu ya. Jadi